nomor cantik nih. Tanggal 20 bulan Februari 02 tahun 2020. Oke, teman-teman. Nah, itu kan. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Wonderful. Suara kalian, cerita kita. Oke teman-teman semua, jadi podcast Wonderful ini adalah tempat kita ngobrol santai nih, tapi tetap bermakna bareng narasumber yang pastinya ngasih banyak insight keren buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Angel, dan di episode pertama podcast Wonderful ini kita kedatangan sosok yang sudah pasti diketahui oleh semua siswa-siswi di SMK Negeri 1 Bandung nih. Beliau adalah seorang pemimpin, pengayom, bahkan motivator yang tak lain dan tak bukan adalah Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Yun Syarifudin SPD MPD. Yuk langsung aja kita sapa. Selamat datang Bapak. Datang. Makasih. Boleh mungkin Bapak disapa-sapa dulu penangguhannya. Selamat sore. Selamat sore Benar semuanya. Syarifudin. Sehat-sehat. Oke Bapak, sebelum kita ngobrol serius mungkin ya, boleh nggak sih saya tanya-tanya dulu Bapak sekarang selain di sekolah nih kesibukannya, kegiatan santainya biasanya ngapain nih Bapak? Jadi kalau setelah di sekolah biasanya healing. Apa itu healing? Tapi camping ya, camping ke gunung, apa tadabur alam lah. Tadabur alam dalam artian kita mengenal lingkungan, kita mengenal silaturahim dengan teman-teman. Oleh untuk sekarang ya kegiatannya Sabtu Minggu di alam gitu. Oke Bapak, kita masuk mungkinnya ke sesi kita ngobrol barengnya. Iya siap. Ya. Jadi Bapak mungkin sudah cukup lama memimpin di sekolah ini nih, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu juga gimana perjalanan Bapak sampai akhirnya bisa menjadi kepala sekolah nih di sini Bapak. Tapi ini Garia mungkin ya. Iya, kita sharing aja ya Pak. Ya siap. Bapak itu perjalanan menjadi kepala sekolah itu berawal Bapak mengajar itu hampir 20 tahun. Tahun 198 Bapak diangkat menjadi seorang PNS, mengajar di SMP yang IDT tuh, walaupun tantangan gitu ya, tapi enjoy gitu ya. Lalu tahun 2001 Bapak pindah ke SMKN 1 Semarang. Karena di sana Bapak kan pendidikannya basicnya itu pendidikan teknik elektro, harus kuat. Jadi mengajar listrik gitu kan. Nah, selain mengajar selama 19 tahun di SMKN 1 Sumedang, itu Bapak banyak belajar juga tentang semangat inovasi kreatifnya gitu kan. Tahun 2010 Bapak alhamdulillah menjadi wakasek kurikulum. Ternyata di sana bagaimana manajemen sekolah itu harus betul-betul gitu kan berkolaborasi dan berkoordinasi dan komunikasi supaya kelembagaan itu menghasilkan pembelajaran yang baik gitu kan. Pada Allah tahun 2019 ada seleksi ke sekolah gitu kan. Itu pendaftar 1.200 kalau nggak salah. Sekali ya Pak. Tahap pertama Bapak masuk, disaring lagi menjadi 600, lalu disaring lagi menjadi 300, disaring lagi menjadi 100 gitu kan. Udah 100 barulah ada namanya televoting lah di calon kepala sekolah. Dari 100 calon untuk kepala SMA sama SMK menjadi 69. Seribu ya berarti? Iya. Seribu. Masih lolos, udah tes lagi asesmen. Alhamdulillah dari 69 itu 27 termasuk Bapak diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2000 kalau nggak salah, tanggal nomor cantik nih tanggal 20 bulan Februari 02 tahun 2020. Oke, teman-teman. Nah, itu kan.
hari yang tempat tema itu apa? Kira payung, pernah kira payung kan? Pernah. Camping kan? Kegiatan pramuka. Baru saja setahun 4 bulan, Bapak dipindah ke SMKN 1 Majalaya dari Sumedang ke Kabupaten Bandung. Ingat 6 Desember 2021. Baru setahun masih ingat juga Bapak ke sekolah cerita ini itu 20 Januari tahun 2023. Jadi setahun itu kan. Nah dari sini alhamdulillah kebersamaannya oke, tapi di samping itu tahun 2023 juga Bapak menjadi PLT di SMK 2 Cimahi. Nah sekarang tahun 2023 menjadi PLT juga di SMK 12 gitu kan. Insya Allah 1 Juni itu udah beres karena PLT itu 6 bulan dan kembali lagi tidak berdua lah ke SMK 1 Di SMP Bandung gitu ya. kan. Itu perjalanan, makanya kadarullohnya itu kenapa ini lucu nih, bukan lucu ya, apa ya, perjalanan Bapak itu sangat-sangat kata orang ini luar biasa. Baru 5 tahun udah pegang 6 sekolah gitu. Oke Bapak, kalau misalnya kita bicara soal kepemimpinan ya, pasti banyak cerita menarik di dalamnya. Ya. Mungkin kalau selama Bapak di SMK Negeri 1 Bandung nih, boleh nggak sih Bapak ceritain ke teman-teman semua apa pengalaman yang Bapak paling menarik selama Bapak jadi kepala sekolah di sini? Ini sangat luar biasa. Di SMK 1 Bandung, Bapak kan ada apa ya? Ada pantun kan? Ikan hiu berisi hati gitu ya. Alam hiu terpuji gitu kan. Nah, kesan di sini sangat luar biasa melihat anak-anak Bapak yang di sini yang tadinya tidak bisa, pas udah tiba-tiba percaya dirinya tinggi, ada inovasi. Karena konsep belajar itu kan tidak bisa menjadi bisa, tidak mampu menjadi mampu. Itu sebenarnya gitu. Pada saat bertemu dengan anak-anak asalnya gini-gini, tapi pas belajar di sini itu cepat. Jadi dia bisa dan percaya dirinya tinggi gitu kan. Dan Bapak di sini kesannya juga agak beda karena 2 sekolah dulu Bapak itu di teknik gitu kan. Nah pas ke sini bisnis manajemen dan pariwisata, pada saat praktik kalau Bapak itu selalu bergumul dengan Kang Obeng yang itu, lihat anak uji kompetensi pasti sini cantik-cantik, bersih-bersih gitu kan, apalagi dalam penataan untuk retail gitu ya. Wah, ini inovasinya juga udah Bapak itu gurunya juga keren-keren semua gitu kan. Suasana yang beda gitu. Iya betul, suasananya beda. Ini ruangan yang bersih gitu kan. Itu pesan yang mengesankan gitu kan. Bapak itu gurunya udah banyak yang nulis buku. Ini sangat-sangat berkesan bagi Bapak dan anak-anak juga. Ini unggul-unggul semua gitu. Tapi di balik itu ada yang namanya input, proses, input dan outcome. Input pada saat ini anak-anak, wah, kelas 10, lalu kelas 11, proses pembelajaran yang berbeda-bedanya, hebat luar biasa. Oke Bapak, kalau tadi kan kita cerita soal hal yang menariknya ya Bapak. Mungkin selama Bapak memimpin di sekolah ini ataupun pertama kali Bapak masuk ke sekolah ini, tantangan yang terberat itu sebenarnya apa nih Bapak? Kalau boleh tahu nih ya, kita cerita kata kita di rumah. Dan aku tantangan yang terberat itu kalau seorang kepala sekolah itu, yang pertama itu jabatan itu amanah gitu. Dan bukan masalah jabatan, jadi pertanggungjawaban kan gitu ya. Nah, tantangannya
itu sudah Bapak ada banyak pengalaman dari menjadi Wakasek gitu ya. Itu ada 4 sebenarnya. Kalau di SMK, sekolah menengah kejuruan ya. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya prasarana, yang ketiga sumber daya keuangan, dan yang keempat sumber daya jejaring gitu ya. Sumber daya manusia, tantangannya bagaimana kita membuat rasa aman, nyaman bagi keluarga besar atau bagi pendidikan, tenaga pendidikan. Kalau udah rasa aman, nyaman ada, akan timbul motivasi kerja. Kalau motivasi kerja udah timbul, maka belajarnya semangat, inovatif, kreatif, dan nanti anak-anak kita juga itu akan terimbas karena semangat bapak ibu gurunya gitu. Awalnya di mana aman nyaman, ya kan ke sekolah. Makanya gue punya konsep sekolah itu rumah kedua. Itu sumber daya manusia gitu. Nah, lalu bagaimana mengaktifkan sumber daya manusia? Itu harus update. Otomatis kok kita dorong untuk upskilling gitu ya, atau kita. Lalu tantangan yang kedua, sumber daya prasarana. Bapak kan suka melontarkan begini, didiklah anakmu sezamannya gitu. Jadi bagaimana ini sekolah itu layaknya seperti untuk industri. Nah, jadi kan kita di sekolah, sebenarnya dunia nyata itu beda. Nah, bagaimana kita membuat sumber daya prasarana menjadi pembelajaran yang nantinya peserta didik itu pas keluar tidak, mohon maaf ya bahasanya, belangau beda. Tapi itu tantangan. Itu tantangannya bagaimana sekolah ini berbudaya industri, berikut prasarananya. Tapi di sini alhamdulillah kita punya co-working, kita punya main, kita punya lab yang wah hebat. Kayak itu misalnya kita punya level. Itu tantangannya. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Dengan sumber daya keuangan itu bagaimana kita bos BPD itu harus efektif, efisien gitu. Harus menyamakan persepsi bahwa ini pengelolaan keuangan itu harus betul-betul sesuai prosedur. Nah, yang terakhir, bagaimana kita didaring dengan mudah? Bahwasanya kita lulusan SMK itu harus sesuai tujuan dari vocational education, bekerja, melanjutkan dan bekerja. Nah, dalam bekerja, bagaimana kita siap bekerja kalau kita tidak punya jejaring dengan logika? Otomatis kita memperbanyak MAU, kerjasama. Dalam kerjasama akan tertuang di sana. Pertama, magang guru, ya, guru tamu, terus untuk anak-anak PKL, gitu kan. Apalagi sekarang program merdeka PKL menjadi mata pelajaran. Teman-teman, otomatis di sekolah belajar, lalu kita harus bisa juga memahami disiplin industri gimana, industri gimana gitu kan. Makanya itu betul-betul harus tantangannya, kita harus merubah stigma bahwa sekolah harus off the box, keluar pikiran nyaman, supaya pendidikan maupun perguruan tinggi. Nah, makanya kemarin alhamdulillah kita kan ada expo Hokkaido ya. Bagaimana Dudika datang ke sini? Bagaimana itu tantangannya berat, tapi alhamdulillah dengan kita kerjasama dan sama-sama kerja tim, SMK itu Bandung ini hebat sekali gitu kan. Udah ketiga kita, dan di sini terpatahkan dengan apa? Terpatahkan dengan support team. Ya, kita terus berusaha kerjasama antar tim dan sama-sama. Jadi sebenarnya Bapak, tantangan terbesar juga justru kita bisa mengatasi itu ya. Iya. Dan tadi juga terkait upskilling, mempersiapkan untuk dunia kerja, mulai dari
ataupun melanjutkan itu sama seperti termasuk ke visi misi SMK 1 Bandung, Betul. Bapak menyiapkan Wah, lulusan kerja ya Bapak iya. Menteri yang melanjutkan. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, setiap pemimpin itu pasti punya visi tentang masa depan yang ingin dituju ya teman-teman. Betul. Dan apalagi di zaman yang terus berubah sekarang. Nah, menurut Bapak nih, sekolah yang ideal itu seperti apa sih Pak di zaman sekarang, dan apakah SMK 1 Bandung itu sudah termasuk ke sekolah yang ideal? Iya. Ah, ini udah sama gitu. Lebih bagus karena bagus itu perjalanan kepala sekolahnya di lembur lah mencoba Sumedang aja. Film dari Sumedang gitu kan gini ditempatkannya lalu ke Majalaya lalu ke sini pas ke sini ini Bapak amati ini luar biasa nih ya. Kenapa Bapak katakan luar biasa? SMK satu Bandung itu sekolah tertua. Dulunya sekolah dagang tahun 40-an atau 50-an menjadi sekolah resmi bang. Dulu iya, nah, baru tahun SMK jadi SMK dan sekolah yang punya aplikasi unggul. Up. Udah ISO 9001 2000 gitu. Udah yang ISO. Lalu up tahun 2001 itu sistem. Nah, lalu bagaimana? Ini sudah ideal, jangan harus ideal. Yang ideal itu harusnya untuk pembelajaran itu harus menyusun kurikulum. Itu harus dengan Budika. Ada sinkronisasi kurikulum, ada penyelarasan kurikulum. Kita punya 5 presentasi kalian. Itu semua tadi kita perbanyak dengan MAU dengan industri supaya matching gitu kan. Apa kurikulum ini atau kurikulum Merdeka ini ada materi dari industri itu harus diselesaikan. Nah, ada yang lainnya Bapak itu gurunya harus diupdate kompetensinya terus diupgrade gitu ya, dicas lah supaya apa? Supaya mengikuti perubahan yang ada di dunia ini. Terus prasarana di sini fasilitas juga. Makanya kenapa Bapak katakan ideal? Karena Bapak di sini aja itu udah 20 yang sudah sekitar kita dibanding. Nah sekolah kita ini udah ideal, makanya setiap yang mau sudah dibanding dari luar disarankan ke SMK itu Bandung. Kenapa? Bapak nggak bohong. Karena teman-teman kepala sekolah atau MPKS yang di apa tuh di Jawa, di Babel, begitu cek ke Google disarankan ke Jabatan ke Bandungnya. Itu the best ya. Nah, itu udah ideal. Kenapa? Kita penilaian itu bukan oleh dari luar. Gitu. Nah, lalu prasarana kita Hawking kita punya, ruang OIS kita punya lab gitu kan. Kalau itu bisa dilihat di website SMK yang satu Bandung. Kan saya udah ada apa saja gitu kan. Lalu 100 industri gitu lah MAU gitu kan. Itu penunjang juga untuk pekerjaannya gitu kan. Nah terus dari sisi lingkungan kita ideal ini kan. Dan prasarannya toilet juga bersih itu yang sekarang tuh lagi rame toilet terus ternyata kita udah jauh terdepan lah. Bisa lihat toilet kita bersih gitu kan, limo juga bersih gitu kan. Itu yang dilihat. Siswa-siswanya juga ini yang unggul lah. Karena hasil dari dulu PPDB namanya ya, sekarang SPMB. Nah, anak-anak kita juga unggul lah, walaupun ada 4 jalur untuk masuk ke sini gitu kan. Nah, ini yang kayak itu. Terus jadi kurikulum risiko penelitian pembelajaran prasarana juga itu harus mendukung kepada konsentrasi kalian gitu. Terus kompetensi wakil gurunya terus dicarinya gitu. Kenapa? Indikatornya sekolah yang ideal itu pertama prestasi akademik, yang kedua prestasi non akademik.
ekstrakurikuler. Kita kan banyak yang juara nasional gitu kan di ekskul gitu ya. Kayak kemarin kan lomba-lomba bahasa Prancis, taekwondo, silat gitu kan. Nah, terus yang ketiga, seberapa besar jejaring tadi di MA itu dengan pendidikan, dengan instansi pemerintah dan perguruan tinggi gitu kan. Itu karena berkolaborasi dengan di luar itu bisa menimbulkan kepada sekolah ini. Oke teman-teman, jadi sebenarnya tadi Bapak juga sekaligus nyeritain nih program unggulan di SMP 1 Bandung ya. Jadi tadi kita itu sudah membangun MOU-nya dengan berbagai industri ya Iya, Bapak, betul. Terus juga dari segi kompetensi gurunya terus diupdate nih teman-teman di sini. Dan juga kita sudah lebih dari 20 sekolah yang studi banding ke sini. Jadi buat adik-adik SMP nih yang lagi nyari sekolah, kalau mau kepoin sekolah kita, itu boleh banget langsung kepoin aja Instagramnya dan juga di podcast ini. Oke, Dan Bang. satu tambahan lagi, kita udah digital ini. Oke, ada juga. Pembelajaran berbasis produksi. Kita punya uh, rancangan travel untuk tujuan WLP. Untuk perkantoran kita punya bank pancangan, ya. Untuk retail kita punya binaan Alfamart, toko itu ya. Untuk digital marketingnya kita kerjasama dengan Korea. Lihat di Instagram kita punya Kahiji Beauty, gitu kan? Itu sering banget. Ya. Lalu untuk akuntansinya kita bekerjasama dengan perusahaan yang untuk melaporkan temuan data dan pajak. Ini keunggulan yang ada di sekitar gitu. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang tadi pengen kepoin SMP 1 Bandung, di sini tuh ada Kancana Travel teman-teman untuk jurusan pariwisata. Lalu yang kedua ada juga Bang Pundi Kancana. Jadi siswa-siswa SMP 1 Bandung itu bisa langsung praktik nih teman-teman di sana. Ada juga coworking space, lalu juga ada Kancana Mart di bawah, dan juga kita bekerja sama dengan industri yang melakukan perpajakan. Nah, oke Bapak, terkait dengan persiapan SPMB nih. Kalau di SMK 1 Bandung sudah sejauh mana nih Bapak? Oke ya. Ini SPMB ini secara nasional, bahkan ada permennya ya, bahwa dulu kan namanya PPDB, dirubah sekarang sistem penerimaan murid baru. Alhamdulillah di kita sudah ada jumlahnya dari provinsi ya. Nah, kesiapan kita dalam SPMB kita merumuskan, bukan merumuskan ya, kita punya tadi 5 konsentrasi keahlian gitu ya. Orang pemasaran, kalau kita digital marketing, lalu ada WLP, lalu ada akuntansi keuangan lembaga gitu kan ya. Nah, insya Allah SMKN 1 Bandung itu untuk ada para calon, para siswa SMP yang sekarang untuk SPMB, insya Allah tanggal 10 Juni ya, kita tahap 1 nih pendaftaran. Itu SPMB sekarang itu ada 4 jalur. Dulu zonasi, sekarang domisili terdekat ya. Yang kedua jalur prestasi, yang ketiga jalur afirmasi, nah yang keempat jalur mutasi. Yang tanggal 10 itu didahulukan jalur afirmasi, domain terdekat dan mutasi di tahap 1. Nah, kita udah mempersiapkan informasi, dan jauh hari Senin kita sosialisasi kepada SMP atau MTS itu kan. Dan sekarang juga kita udah aplikasi, di depan udah ada papan pengumuman tentang apa itu SPMB dan jalur-jalurnya itu ada, dan sampai pelaksanaan, sampai nanti ada dewan guru untuk menentukan yang caranya masuk ke sini, itu udah tertata di sana sistemnya, dan kita udah membuat papan informasi di depan supaya bagi orang tua siswa dan siswa
eh, untuk memberikan pelayanan untuk melihat informasi STP gitu kan. Dan insya Allah tetap eh, kami melayani dan informasi untuk eh, Kota Bandung dan sekitar. Oke, jadi teman-teman buat yang adik-adik nih SMP lagi mau daftar ke SMP 1 Bandung, tungguin aja terus update informasinya di Instagram kita ataupun di Instagram Disney Kota Bandung. Oke Bapak, mungkin kita masuk ke pertanyaan di luar yang tadi ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang dunia pendidikan. Nah kalau sekarang kira-kira nih Bapak kalau misalkan tidak bergerak di dunia pendidikan, kira-kira Bapak ingin berkarir di bidang apa sih Pak yang menjadi minat Bapak? Gitu? Aduh, itu kan aku juga bilang yang bisa merubah nasib orang itu kita sendiri, bahkan orang kan yang Allah tidak akan merubah nasib kaum. Nah, kalau pertanyaannya kalau bapak berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya, karirnya kalau dulu ada harapan, tapi pas dulu juga katanya Yun mah yang gue jadi guru gitu kan. Tapi kalau di luar itu apa ya? Kuliner kayaknya. Kuliner. Karena ini di sini kan di SMP 1 Bandung, apalagi Bandung itu tempatnya kuliner. Di sekolah kita juga kan anak-anak wah hebat semua. Jadi agak tertarik juga kan. Jadi bapak suka kuliner. Oh, kopi Bapak. Oh, saya lihat Bapak di Instagram Bapak. Kan? Itu paling sekali gitu kan. Kemudian tapi bisa ada itu karena lo itu bisa berubah. Tapi itu dari sekarang tetap pada dunia. Oke teman-teman, gak kerasa ya kalau pembicaraan kita sama Bapak Yuyun sudah sampai di akhir dan senang sekali Bapak bisa mendengar cerita berbagi pengalaman dengan Bapak dan terima kasih banyak juga Bapak sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini dan juga teman-teman semoga apa yang kita bicarakan kali ini dapat membawa manfaat untuk kita dan juga teman-teman di rumah yang nonton bakal termotivasi. Tapi oke, terakhir nih Bapak, kalau Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan satu hal kepada penonton di rumah untuk pelajar ataupun untuk anak-anak SMP 1 Bandung, kira-kira apa nih yang pengen Bapak sampaikan kepada kita semua? Ya, untuk anak-anakku dunia itu cepat mengubah, apalagi perubahan itu perubahan itu kayak yang bagi itu perubahan sendiri gitu. Jadi tekankan dengan karakter, apalagi sekarang harus anak-anakku Pancawalya, anak-anakku harus bagus, harus cager, harus benar, pintar dan singa. Yang nantinya akan punya harta, maka akan memperoleh sesama. Jadi intinya harus ikro, belajar dan belajar untuk mencapai harapan orang tua. Dan dapat selalu kalian tetap aksi kebaikan akan kembali ke miliknya dan jangan bosan menjadi orang baik. Satu lagi, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia teman-teman di rumah. Oke, tepuk tangan dulu. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton podcast kita sampai habis. Jangan lupa terus pantengin podcast kita karena kita pastinya bakal undang narasumber yang keren-keren banget ke depannya. Kalian juga jangan lupa subscribe channel kita, like dan bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan bahkan kalian juga bisa komen nih teman-teman. Kira-kira di sesi selanjutnya kita mau bahas apa dan juga mengundang siapa. Sampai jumpa di podcast Wonderful, tetap di Wonderful.